Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Febriana. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas statistik dari Ibu Endah Dwi Jayanti. Uji rehabilitas. Apa itu rehabilitas? Uji rehabilitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan sejauh mana suatu instrumen penelitian seperti kuesioner, tes, atau skala pengukuran lainnya konsisten atau stabil dalam mengukur konsep atau variabel tertentu. Sederhananya, instrumen yang reliabel atau andal adalah instrumen yang memberikan hasil yang relatif sama, konsisten, jika pengukuran dilakukan berulang-ulang pada subjek yang sama dan dalam kondisi yang sama atau berbeda waktu, lalu dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data karena mampu mengungkap informasi yang sebenarnya. Ada jenis-jenis uji reliabilitas. Yang pertama ada reliabilitas internal atau Cronbach's alpha. Cronbach's alpha digunakan untuk menilai konsistensi antar pertanyaan dalam satu instrumen. Semakin tinggi nilainya, semakin stabil dan reliabel instrumen tersebut. Yang kedua, test retest reliability. Test retest reliability mengukur konsistensi hasil instrumen jika diuji pada waktu yang berbeda. Jika hasilnya tetap sama, berarti instrumen tersebut reliable. Yang ketiga ada split half reliability. Split half reliability menilai konsistensi instrumen dengan membagi tes menjadi dua bagian. Jika kedua bagian menghasilkan skor yang sejalan, maka instrumen dianggap reliable. Yang terakhir, yang keempat, yaitu inter-rater reliability. Inter-rater reliability mengukur kesesuaian penilaian dari dua atau lebih penilai. Jika para penilai memberikan hasil yang mirip, berarti instrumen atau penilaiannya reliable. Selanjutnya, cara uji reliabilitas di SPSS. Yang pertama, buka menu analisis, klik Analyze, pilih Scale, pilih Reliability Analysis. Yang kedua, masukkan semua item, pindahkan seluruh item pertanyaan, misal X1 sampai X10, ke kotak items. Pada bagian model, biarkan default alpha atau Cronbach's alpha. Yang ketiga, pengaturan output, klik statistik, lalu centang scale if item delete, klik continue, lalu OK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan datanya dan telah dimasukkan di Excel. Data ini saya ambil untuk uji reliabilitas. Di sini ada 30 responden dengan 12 pertanyaan. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke aplikasi SPSS-nya. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Pertampilan pertamanya itu seperti ini. Di bawahnya itu ada data view sama variable view. Nah, kita buka yang bagian variable view. Di bagian pertama ini kita tulis P1.
terus enter. Nah, P1 itu adalah pertanyaan yang kita kasih ke responden tuh. Jadi pertanyaan tadi itu ada 12. Jadi kita bikin sampai P12. Lalu total enggak? P12. Lalu kita bikin totalnya. Total X-nya tanpa spasi. Oke, sudah. Selanjutnya kita pergi ke bagian column measure. Di column measure nih kita ubah menjadi nominal sampai P12. Untuk total X-nya itu kita pilih scale saja. Selanjutnya di bagian desimal kita ubah menjadi 0 semuanya. Apa sih ini banyak bu? Apa aja sih isinya, Pip? Selanjutnya kita di kolom value. Kita tulis di value-nya itu yang pertama, labelnya itu adalah STS. Di labelnya kita tulis STS, yaitu tidak setuju, yaitu sangat tidak setuju, kita add-kan. Lalu yang kedua kita kasih label dengan TS, yaitu tidak setuju. Yang ketiga kita kasih label dengan N, yaitu N itu artinya netral. Yang keempat kita kasih S, setuju, add. Yang kelima kita kasih SS, sangat setuju, di add, lalu kita oke-kan. Nah, selanjutnya kita ke bagian data view-nya. Di sini sudah ada P1, P2 sampai P12 karena tadi kita telah tulis P1 sampai P12 di bagian variable view. Selanjutnya kita ke bagian Excel. Kita copy datanya sampai bawah. Copy. Ini ada nama kita enggak? Kita copy dari awal sampai bagian respon 30. Kita kopikan, terus kita pindahkan ke bagian SPSS yang ada di data view. Oke, udah. Nah, selanjutnya kita langsung ke analyze, lalu kita bagian pilih scale, kita pilih reliability analysis. Nah, yang di sini kita salin itemnya semuanya.
nih salin, terus Udah? bagian ini kita salin Udah? sampai P12 kita salin ke bagian itemnya. Setelah itu kita okekan. Nah, di sana ini adalah hasil dari data yang kita peroleh tadi, yaitu 0,989. Di uji reliabilitas ada syaratnya, yaitu jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60 maka disebut reliable. Jika Cronbach's alpha lebih kecil dari 0,60 maka tidak reliable. Nah, di dekat hasil tadi itu adalah 0,989. Jadi hasil tersebut reliable. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya tentang uji reliabilitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.